Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widyasari dengan NPM 2022-10209. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi investasi dalam saham. Pengertian: strategi investasi saham adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh investor untuk membeli, menjual, atau memegang saham dengan tujuan mencapai hasil investasi yang diinginkan. Ini melibatkan pemilihan saham, alokasi aset, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis pasar dan tujuan keuangan individu. Hal-hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, tujuan investasi. Tujuan ini dapat berkisar dari pertumbuhan modal jangka panjang, pendapatan dividen, hingga perlindungan nilai investasi. Kedua, profit risiko. Profit risiko ini dapat bervariasi antar investor tergantung pada usia keuangan pribadi dan toleransi risiko. Pengetahuan awal mengenai dunia investasi saham bisa dimulai dari pengetahuan dasar, yaitu kapan harus membeli dan kapan harus menjual saham. Di penjelasan kali ini, kita akan mengupas mengenai strategi membeli dan menjual saham. Tentu saja termasuk strategi penting mitigasi risiko kerugian dalam investasi saham. Pertama, kapan waktu yang tepat untuk membeli saham? Terkait waktu yang tepat ini sebenarnya bisa dilihat dari dua hal, yaitu berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental mengacu pada analisis melalui pendekatan kondisi ekonomi, politik, atau bahkan melihat tren perkembangan usaha yang ada. Analisis ini salah satunya bisa dilihat dari laporan keuangan. Sementara analisis teknikal merupakan analisis saham melalui pendekatan pergerakan saham itu sendiri pada suatu rentang waktu, termasuk di dalamnya adalah harga dan fluktuasinya serta informasi mengenai titik tertinggi dan terendah. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum membeli saham, antara lain adalah profit dan tingkat likuiditas perusahaan, fluktuasi dan indeks harga saham gabungan atau IHSG, trend market, return of equity atau ROE atau laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut, sales atau penjualan, dan earning per share atau EPS growth. Strategi juga menjadi salah satu hal penting. Terdapat 3 strategi dalam membeli saham, yaitu pertama, buy on weakness, yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli. Kedua, buy if atau on breakout, yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus resistance atau level tertingginya. Yang ketiga, buy on retracement, yaitu membeli saham setelah terjadi breakout atau harga bawah. Selanjutnya, kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menjual saham yang kita miliki. Waktu yang tepat dalam menentukan saat itu menjual saham adalah tentunya ketika harga sedang naik atau disebut juga profit taking. Tapi bagaimana kalau harga turun? Nah, waktu yang tepat untuk menjual saham yaitu salah satunya adalah dengan menetapkan cut loss. Cut loss adalah istilah yang digunakan ketika kita menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga belinya, sehingga kita mengalami kerugian atau loss. Keberadaan cut loss ini bukan untuk merealisasikan kerugian, tapi justru untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi ketika harga saham yang kamu pegang terus menurun. Misalnya, ketika kamu telah menentukan batas cut loss di angka 5% atau 7%, maka ketika kerugian sudah mencapai kisaran angka tersebut, kamu dapat langsung menjual saham yang kamu punya. Cut loss sendiri dianjurkan untuk dilaksanakan oleh para investor dan trader guna menjaga modal yang dimiliki. Waktu untuk melaksanakan cut loss pun berbeda-beda, tergantung dari posisi kamu, apakah sebagai trader atau investor. Buat kamu yang merupakan trader aktif, jika saham yang kamu pegang akan turun terus, maka lebih baik untuk segera melakukan cut loss segera. Kuncinya di sini adalah dengan berupaya mengetahui arah pergerakan saham tersebut, apakah akan naik, turun, atau sideways dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau kurang dari beberapa bulan, tergantung dari jangka waktu trading kamu. Buat kalian yang posisi sebagai investor, maka cut loss bisa dilakukan ketika terjadi perubahan yang fundamental yang bisa dilihat dari kinerja fundamental perusahaan. Beberapa hal bisa dijadikan alasan mengapa kamu harus melakukan cut loss, yaitu antara lain ketika adanya berita buruk terkait perusahaan yang bersangkutan dan atau jika terjadi penurunan IHSG. Ada 2 cara yang dapat dijadikan patokan.
Ada dua cara yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan titik cut loss sebagai saham, yaitu berdasarkan harga beli dan berdasarkan titik support. Titik support sendiri merupakan tingkat atau area harga yang diyakini sebagai titik terendah. Apabila berdasarkan harga beli kamu sudah menetapkan batas cut loss sejak awal sebesar 5% atau 7% seperti yang dicontohkan tadi, cara ini dianggap kurang fleksibel karena tidak mempertimbangkan prospek pergerakan harga saham ke depannya. Sementara lain halnya dengan patokan berdasarkan titik support. Batasan cut loss bisa ditetapkan dengan melihat rekomendasi saham harian yang biasanya dikirim oleh sekuritas. Biasanya ditulis dengan judul cut loss if. Cara ini dinilai lebih fleksibel karena mengikuti pergerakan naik dan turunnya harga saham tanpa menetapkan terlebih dahulu. Semua jenis investasi pasti memiliki risiko, namun seperti perkataan dari Warren Buffett, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.